Oh, with you, my life was so much better. But now you're gone, my heart's cold as December. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Ralfian dengan NIM C240-1211057. Saya dari kelompok 7 dan di sini saya ingin mengulas kembali mengenai materi pertumbuhan pada mata kuliah biologi perikanan. Sebelum kita memasuki apa isi itu pertumbuhan, kita harus tahu dulu nih apa itu perikanan. Nah, perikanan sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui. Nah, pada biologi perikanan ini juga merupakan suatu studi yang dimana mempelajari ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Lalu apa sih natural history itu? Natural history merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Lalu apa sih dinamika populasi itu? Dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, dan stok dan lainnya. Lalu kita masuk nih ke pertumbuhan. Nah, apa sih pertumbuhan populasi itu? Pertumbuhan populasi merupakan pertambahan atau penurunan populasi dalam satu satuan waktu. Pertambahan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta migrasi. Dan pertumbuhan ini ada pertumbuhan juga eksponensial, di mana pertumbuhan ini memiliki populasi tingkat kelahiran yang konstan melalui waktu dan tidak pernah dibatasi oleh makanan atau penyakit. Pertumbuhan juga versi dari menurut Effendi. Nah, menurut Effendi ini pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan nisbi dan pertumbuhan mutlak. Lalu apa sih pertumbuhan mutlak itu? Pertumbuhan mutlak merupakan ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu. Sedangkan pertumbuhan nisbi merupakan panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Nah, di sini dari tadi kan kita ada yang membahas umur. Umur sendiri itu apa sih? Umur itu merupakan entitas yang menunjukkan perkembangan individu ikan dalam satuan waktu. Nah, identitas ini dapat diketahui dengan skala numerik seperti hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Ikan yang di subtropis itu memiliki umur yang lebih panjang karena dia jarang bergerak dan dibandingkan ikan yang berada di daerah tropis. Nah, membahas mengenai pertumbuhan. Dalam menganalisa pertumbuhan, kita menggunakan parameter panjang dan berat. Itu menggunakan rumus W sama dengan AL pangkat B. Berdasarkan pola hubungan linier, maka dapat dilihat bahwa korelasi parameter dari hubungan panjang dan berat dapat dilihat dari nilai konstanta B. Konstanta B ini sebagai penduga tingkat keeratan hubungan kedua parameter dan dapat dihipotesiskan dengan B sama dengan 3 itu merupakan hubungan yang isometrik, di mana pola pertumbuhan panjang sama dengan pola pertumbuhan berat, dan bila B-nya itu tidak sama dengan 3 itu dikatakan alometrik, di mana bila B-nya lebih dari 3 itu disebut alometrik positif, yaitu pertambahan berat itu lebih dominan, sedangkan bila B-nya kurang dari 3 itu dinamakan alometrik negatif, di mana pertambahan panjangnya yang